Shalom teman-teman. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Mana nih wajah-wajahnya yang ceria? Kita akan memuji nama Tuhan. Kita akan bersorai-sorai dan memuji kebesaran nama Tuhan. Kini saatnya kita akan mendengarkan lagu Saat Hatiku Percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya,
Haleluya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini kami akan melaksanakan ibadah beberapa jasa online Tuhan. Kiranya Kau pimpin ibadah kami dari awal dan sampai akhir. Kau juga kiranya berkati hamba menyampaikan menekan kebenaran firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa syukur. Haleluya. Amin. Amin. Ya, karena Tuhan layak dipuji. Terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Haleluya. Karena begitu besar kasih Tuhan, Dia begitu hebat dan betapa kuatnya Allah kita. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya.
atas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama, Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama, Yesus Raja segala raja. Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Haleluya. Kita sudah memuji menikah nama Tuhan. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan nyanyikan lagu Jangan Menyerah. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada, mujizat Tuhan ada, mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya.
Tuhan Yesus kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami telah memuji meninggikan nama Tuhan, dan sekarang buka hati kami untuk menerima setiap benih firman-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, syukur, haleluya, amin. Amin. Shalom teman-teman dikasih Tuhan, senang sekali hari ini kita dapat kembali lagi bertemu di ibadah Youth Elohim di minggu kedua di bulan Agustus ini. Kita kembali lagi akan belajar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari siapkan hati kita yang terbaik, kita akan sama-sama belajar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Nah teman-teman dikasih Tuhan, saya mau sedikit cerita dan sharing. Waktu saya kecil, karena saya tinggal di daerah pesisir di Rembang, Jawa Tengah, ada sebuah pantai bernama Pantai Kartini, dan saya pernah beberapa kali berenang di sana, di pantai di laut Taman Kartini itu. Saya mencoba untuk melawan arus hingga sampai di tempat yang agak dalam supaya saya bisa berenang dengan leluasa dan melihat begitu indahnya ciptaan Tuhan. Nah, tetapi tidak dengan hal yang mudah bisa sampai ke tempat yang agak dalam karena saya harus melawan arus. Saya harus melawan kekuatan air yang coba untuk melemparkan saya ke tepi pantai. Nah, mungkin teman-teman juga pernah mengalami hal sama. Teman-teman pernah berenang di pantai dan mungkin juga pernah mencoba melawan arus. Dan apa yang teman-teman rasa? Apakah juga sulit? Apakah berat? Nah, hari ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan yang saya berikan judul Berani Lawan Arus. Di dalam hidup ini, kita harus menjadi anak-anak muda yang berani melawan arus dunia ini. Karena kita melihat bahwa cerminan dunia ini adalah gambaran di mana keberdosaan manusia. Manusia yang hidup dengan keinginan dagingnya selalu dikaitkan dengan dunia ini. Nah, coba kita lihat ayat yang pertama di dalam Roma pasal yang ke-12, ayat yang kedua. Roma pasal ke-12 ayat yang kedua, demikian firman Tuhan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Paulus menuliskan surat ini kepada jemaat yang ada di Roma. Dia menegaskan supaya jangan menjadi serupa dengan dunia ini, karena ketika mereka sudah menjadi ciptaan baru, orang-orang yang ditebus oleh darah Kristus, Paulus mengingatkan kepada jemaat di Roma supaya mereka tidak menjadi orang yang serupa dengan dunia, tidak kembali lagi dengan cara hidup mereka yang lama. Nah, kalau teman-teman pernah makan ikan salmon, ternyata ikan salmon itu mempunyai kelebihan yang unik atau karakteristik yang unik ya. Ikan salmon hidup di dua perairan, bisa di air tawar dan di air asin. Dan ketika dia mulai dewasa, dia akan keluar dari air tawar dan mencari air asin. Tapi ketika masa dia akan menetaskan telurnya, dia akan melawan arus yang ada di lautan asin untuk dia kembali di laut tawar. Karena apa? Di laut tawar itu dia dapat berkembang biak. Biasanya kalau air tawar itu cenderung dengan air yang tenang, tidak ada arus, tidak ada dorongan-dorongan yang membuat telur-telurnya itu nanti hancur dan lain sebagainya. Jadi seekor ikan salmon itu akan melawan arus untuk kembali ke habitat aslinya, yaitu di air tawar, untuk menetaskan telur-telurnya. Nah, saya rasa itu juga bukan hal yang mudah bagi seekor ikan salmon untuk kembali melawan arus, untuk bisa kembali ke tempat asalnya, yaitu di air tawar. Di dalam hidup ini, saya rasa tidak mudah untuk kita melawan arus. Bagaimana kita melawan keinginan daging ini, bagaimana kita melawan tantangan yang ada di dunia ini. Seorang tokoh Alkitab bernama Daniel, dia adalah tokoh yang menjadi teladan bagi generasi muda. Generasi muda hari-hari ini disodorkan dengan suatu kebebasan, dengan suatu kemudahan. Apa-apa kalau kita susah, mungkin kita nggak tahu caranya benerin HP, atau kita tidak tahu caranya
menggunakan rumus matematika dengan baik, atau mungkin tidak tahu caranya membuat kue, kita dimudahkan segalanya dengan yang namanya Google. Dan banyak orang ketika merasa semuanya serba mudah, mereka banyak yang tidak mengandalkan Tuhan. Saya cukup sedih kenapa orang-orang ketika sudah disuguhkan dengan hal-hal yang banyak yang serba disediakan, tetapi justru mereka meragukan kuasa Tuhan. Tapi mari kita lihat contoh dari Daniel. Ketika Daniel hidup di masanya, dia menjadi teladan. Dia menjadi seorang tokoh yang bisa menjaga hidupnya untuk terus hidup di bawah pimpinan Tuhan. Nah, coba kita lihat yang pertama di dalam ayat yang Daniel pertama ayat yang ke-8. Daniel berketapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Nah, Daniel bisa berketetapan untuk tidak serupa dengan dunia ini. Dia tidak mau makan santapan raja. Dia berani tampil beda. Nah, saya rasa banyak orang-orang Kristen, anak-anak muda yang tidak berani tampil beda. Ketika mungkin lingkungan mereka memberikan sesuatu kebebasan atau mungkin memberikan suatu kenikmatan, kita tidak bisa tampil beda. Contoh, waktu saya SMA banyak yang menawarkan saya rokok ya, dibilang, rokok. Saya bilang, enggak lah, nggak mau rokok lah. Banci lu. Masa anak cowok gak berani rokok? Anak cowok mah rokok. Yang gak rokok mah banci. Nah, tapi kasih Tuhan, ternyata waktu saya kuliah di Bandung, ada salah satu daerah kalau malam-malam tuh banyak keluar banci. Dan banci-banci itu saya lihat justru yang merokok ya. Jadi mungkin teman-teman bisa tarik kesimpulan sendiri. Yang merokok itu yang banci atau yang tidak banci. Nah, tapi saya mau katakan bahwa kita tampil beda itu tidak mudah memang. Mungkin kita akan dikucilkan, tapi percayalah itu tidak akan lama. Kita akan merasa bahwa kita hidup sendiri, kita merasa bahwa kayaknya gue kuno ya. Tapi percayalah teman-teman, bahwa ketika kita berani tampil beda, Tuhan akan mengangkat kita dengan luar biasa. Tuhan akan memberikan kita kemampuan-kemampuan, berkat-berkat cara Tuhan yang luar biasa untuk membuat kita menjadi orang-orang yang lebih hebat lagi. Dan Daniel, dia berani tampil beda, dia menajiskan makanan raja, bahkan dia tidak mau makan makanan raja, dia dituliskan mempunyai menu makanan sendiri, dan dia dikatakan di ayat selanjutnya, dia bahkan tubuhnya bisa lebih gemuk dari orang-orang yang makan santapan raja. Kalau kita lihat santapan raja itu pasti enak, pasti bergizi, pasti mahal. Sedangkan Daniel hanya menu makanan yang sederhana, tetapi dia bisa gemuk, bisa sehat. Ini bisa kita melihat perbedaannya. Ketika berani tampil beda, Tuhan akan memimpin kita. Boleh katakan amin teman-teman yang melihat, yang ada di rumah masing-masing. Nah, teman-teman yang kedua, teman-teman yang kasih Tuhan, senjata kita adalah kita berani tampil beda. Jangan kita menjadi seseorang seperti layangan. Ketika kita ditarik ke kiri, kita ke kiri. Ketika kita ditarik ke kanan, kita ke kanan. Jangan kita menjadi orang-orang yang seperti, tapi jadilah kita seperti jangkar. Ketika kita sudah dilabuhkan ke lautan, kita akan mendarat di satu titik dan berhenti di situ. Kita harus mempunyai sebuah komitmen, sebuah keputusan yang tepat di dalam hidup kita ketika kita memutuskan sesuatu. Dan saya rasa itu bukan suatu hal yang mudah. Oleh sebab itu, mari terus kita belajar setiap harinya. Yang kedua, mari kita dapat melawan arus dunia ini, kita membangun komunitas ilahi. Mencari teman-teman, partner, rekan tim yang sepaham dengan kita. Yang rekan-rekan yang bisa membangun hidup kita, bukan rekan-rekan yang menjerumuskan kita kepada hal-hal yang tidak baik. Coba kita lihat di Daniel pasal yang kedua ayat ke-17 sampai ke-19. Kemudian pulanglah Daniel dan memberitahukan hal itu kepada Hanaya, Misael dan Asaria dan teman-temannya, dengan maksud supaya mereka memohon kasih sayang kepada Allah semesta langit mengenai rahasia itu, supaya Daniel dan teman-temannya jangan dilenyapkan bersama-sama dengan orang-orang bijaksana
yang lain di Babel. Maka rahasia itu disingkapkan kepada Daniel dalam suatu penglihatan lalu Daniel memuji Allah semesta langit. Daniel mempunyai komunitas pada waktu itu. Dia mempunyai komunitas yang baik, yang membangun dia, komunitas yang mendukung dia. Dan mari kita juga mencari komunitas yang mendukung kita, komunitas yang membuat kita semakin hari semakin baik. Kalau bahasa Sundanya teh bager, ya. Nah, saya belum lama di Sunda tapi tahu kan ya bahasa Sunda bager ya. Bagus, jadi anak yang baik. Dan mari kita belajar seperti itu. Kita mencari komunitas yang dapat menyupport kita, bukan menjerumuskan kita kepada hal-hal yang negatif. Seperti yang tadi saya berikan contoh, mengajak kita rokok, mengajak kita mencuri, mengajak kita melakukan hal yang tidak senonoh, yang melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Hidup kita itu yang menentukan diri kita sendiri, di mana kita memilih rekan-rekan di sekitar kita. Siapa yang ada di sekitar kita hari-hari ini, itu yang menentukan hidup kita. Dan mari kita cari komunitas yang baik. Pilihlah komunitas yang baik dalam hidup kita. Bukannya kita membatasi komunitas kita, tapi bijak-bijaklah kita memilih komunitas kita. Dan menjadi perenungan buat kita, bahwa kita itu sangat tergantung dengan orang lain. Kita diciptakan Allah menjadi makhluk sosial, makhluk yang selalu membutuhkan pertolongan orang lain. Kita tidak bisa hidup sendirian. Kita tidak bisa hidup seorang diri. Kita akan membutuhkan seorang penolong di dalam hidup kita. Seperti yang Allah kerjakan ketika menciptakan Adam. Allah tahu bahwa Adam tidak bisa sendiri, maka Allah mengirimkan Hawa untuk menolong Adam. Dan banyak orang-orang di sekeliling kita yang akan menolong kita di dalam kita melalui hari-hari kita. Kita harus saling memperhatikan dan mendorong dalam kasih Allah kepada saling memperhatikan dan mendorong dalam kasih adalah kehendak Allah. Kita harus menjadi orang-orang yang mampu memberikan kasih kita. Kita menjadi orang-orang yang caring, memperhatikan satu dengan yang lain. Jangan kita menjadi orang yang individualis. Mari kita belajar untuk memperhatikan orang lain, orang-orang di sekeliling kita, orang-orang yang kita rasa membutuhkan bantuan kita. Tidak perlu kita harus dikode-kode dulu, tapi kita mari responi itu, bantu mereka. Yesus pun mengutus murid-muridnya secara berdua-dua. Jadi kita bisa melihat bahwa memang manusia itu diciptakan adalah makhluk sosial, membutuhkan orang lain. Dan yang terakhir, yang ketiga, bagaimana kita supaya bisa melewati arus yang begitu luar biasa di dalam dunia ini adalah tinggal dalam kekuatan roh yang menyala-nyala. Daniel ketika menghadapi semuanya itu, dia tidak menghadapi seorang diri, tetapi dia minta pertolongan Tuhan. Kita lihat dalam Daniel pasal yang ke-6 ayat yang ke-4, maka Daniel ini melebihi para penjabat tinggi dan para wali raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa dan raja bermaksud untuk menempatkan atas seluruh kerajaannya. Daniel mempunyai roh yang luar biasa. Dia mempunyai roh yang menyala-nyala. Generasi muda harusnya ketika mengalami kesulitan bukannya lari, tetapi justru meminta pertolongan Tuhan di dalam hidupnya. Kita minta Tuhan supaya selalu memperlengkapi kita dengan rohnya, agar kita mampu melampaui arus dunia yang sekarang sedang menarik kita untuk masuk ke dalamnya. Daniel dicatat sebagai orang yang bergaul dengan Allah. Jadi, kalau kita dapat melalui arus dunia ini, konsisten membangun persekutuan kita dengan Allah, maka kita akan melampaui itu semuanya. Nah, teman-teman yang kasih Tuhan, hanya ada dua pilihan di dunia ini. Kita mau menguasai dunia, atau dunia yang mau menguasai kita. Itu adalah sebuah pilihan dalam hidup kita. Mari hari-hari ini kita belajar, generasi muda, teman-teman youth yang ada di rumah, kita belajar untuk mengambil sebuah keputusan yang tegas. Kita coba mengambil sesuatu yang berbeda, berani tampil beda. Kita mau mencari komunitas kita yang berbaik dan kita mau mengandalkan Tuhan untuk memimpin kita. Teman-teman yang kasih Tuhan, dan biarlah kuasa Tuhan, kuasa ilahi melingkupi kita semua, memberikan kita kekuatan untuk kita melampaui batas, untuk kita dapat melawan arus dunia. Dan mari kita sama-sama berdoa.
Kami bersyukur Tuhan buat hari ini, buat kebenaran firman-Mu. Kami belajar dan kami diteguhkan kembali untuk kami dapat tampil beda, untuk kami dapat melawan arus dunia ini Tuhan. Dan kami belajar, berjalan bersama-Mu, mengandalkan Tuhan. Kami mau tampil beda, kami mau belajar untuk mencari komunitas yang terbaik, untuk membangun kerohanian kami. Dan biarkan Tuhan yang memimpin setiap langkah hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati setiap teman-teman Yellow, dimanapun mereka berada, dimanapun setiap mereka melakukan aktivitas, pekerjaan mereka, sekolah mereka, apapun yang mereka sedang gumulkan, Tuhan bekerja dan Tuhan menolong mereka. Dan Tuhan bersyukur buat setiap persekutuan kami Tuhan, dan kami alaskan doa ini di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.